Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama Muhammad Alan, NPM 2259 dari kelompok 3 MK Sistem Pakar 6D, dosen pengampu Muhammad Yudi. Perkenalkan, nama Siofilia Putri, MPM 2259 dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Pakar kelas 6D. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari, MTI. Perkenalkan, nama saya Alvin Herdiansa, NPM saya 2259 Saya dari kelompok 3 dengan mata kuliah Sistem Pakar 6D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rasid Zakira, saya dari kelompok 3 Sistem Pakar 6D dengan dosen pengampu Muhammad Yudi Abdul Syawari dan NPM saya 2259 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rasid Zakira, saya perwakilan dari kelompok 3 di sini. Saya akan mempresentasikan website yang telah kami buat, yaitu website Sistem Pakar Diagnosa Penyakit yang sudah kami buat beberapa hari yang lalu. Yang pertama, kita masuk ke codingan. Ya, di codingannya ini dulu. Bentar. Ya, mana ini? Oke, di codingan ini dia codingan hasil dari kami sesuai kelompok 3. Ini dia. Sini saya maksudnya kami yang pertama kami membuat indeks PHP karena di sini adalah codingan utama dari website ini. Dan yang kedua, saya atau kami maksudnya membuat proses PHP di sini karena di indeks dia menuju ke proses atau indeks memerlukan proses PHP ini karena karena indeks PHP dan proses PHP ini saling dan yang ketiga, codingan yang kami buat ada di sini namanya style CSS. Style CSS ini gunanya untuk membuat tampilan website tersebut menjadi lebih menarik ya. Tapi sebenarnya nggak usah pakai style CSS-nya juga bisa, tapi mungkin dia agak berantakan gitu. Nah, inilah gunanya style CSS itu. Nah, jadi dan di sini kami yang ketiga, maksudnya yang keempat, kami membuat login untuk website tersebut. Nah, jadi di login ini ya simple aja sih, kayak login seperti biasanya. Nah, dari login kita membuatnya lagi di cek login ini untuk session start. Di sini ada komennya juga, bisa disimpan di database kalau mau sebenarnya. Jadi sini user dan password. Usernya kami buat menjadi admin. Ini contoh login yang sangat sederhana sih menurut saya. Jadi di sini ada admin, password admin, user admin, password admin 123. Nah, ambil inputnya untuk ngambil input dan cek loginnya di sini. Nah, login berhasil. Nah, yang kedua kami membuat logout di sini. dan logout juga ya pastinya bukan di sini. Kemarin tuh di cek login kah? Mohon maaf sebentar. Ini logo. Iya, logo ini. Berita bukan. Ya pokoknya ini logout. Maksudnya logout mana tadi ini? Logout
telah berhasil dan kembali, dan di sini kami membuat kelas button login lagi. Jadi setelah login lagi dia akan kembali ke halaman login. Dan jadi setelah itu, setelah membuat halaman login dan logout atau di bagian navbar ya, di bagian navbar, dan untuk sistemnya di sini, nama websitenya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit atau Diagnosa Penyakit. Di sini kami beri nama Diagnosa Penyakit. Dan di sini juga kami membuat ini link untuk memanggil FASFA newspaper seperti ini ya. Maksudnya kayak di bagian navbarnya itu ada kayak simbol rumah newspaper kayak kertas gitu. Dan di sini ada logo. Ya, logo ini kami ngambil dari Google lah ya. Dan di sini ada logoutnya, cek login. Dan selanjutnya kami membuat berita dan tentang. Dan di sini ada tentang kami. Tentang kami ini ya berisikan kayak contohnya seperti ini. Tentang kami ada di sini ya, nantilah kita lihat ya hasil websitenya. Nah, di sini. Oke, ini mungkin itu saya hasil dari codingannya. Selanjutnya kita beralih ke websitenya. Nah, ini dia. Ini untuk halaman pertama. Kita mulai dari login. Ya. Dan di sini diagnosa penyakit. Oh ya, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari sistem pakar ini. Sistem pakar ini sebenarnya berfungsi untuk alat bantu diagnosa awal penyakit, atau lebih jelasnya website diagnosa awal penyakit yang sederhana. Karena website yang kami buat ini website yang sangat-sangat sederhana seperti itu. Tujuannya itu untuk membantu pengguna mendeteksi gejala lebih cepat secara mandiri. Jadi bisa ngambil langkah penanganan lebih awal atau bisa langsung berkonsultasi ke dokter gitu. Untuk contohnya kita misalnya membantu memilih gejala di sini seperti ini. Tidak, ya atau ini kita ya semula. Lanjut diagnosa. Di sini ada kemungkinan ada terkena demam berdarah, segera periksa ke dokter. Jadi karena demam berdarah itu penyakitnya sangat urgent gitu atau sangat berbahaya, jadi kita sarankan untuk langsung pergi atau periksa ke dokter. Dan itu jadi referensi awal, bukan sebagai pengganti dokter website ini begitu. Terus di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih metode yang dipakai dari website ini. Jadi metode yang dipakai dari website ini itu adalah metode rule based expert system. Jadi artinya sistem ini bekerja dengan aturan if then, maksudnya yang ditentukan oleh pengetahuan pakar. Misalnya if itu gejala demam dan batuk, itu then kemungkinan influenza seperti itu. Jadi kalau mau lebih jelas, basis data itu berisi gejala dan diagnosa. Dan kalau aturan if then itu memproses jawaban usernya. Jadi hasil akhir kesimpulannya itu diagnosa. Jadi yang keberapa ya? Yang ketiga. Dan selanjutnya
Sini saya akan menjelaskan fitur utama dalam sistem ini atau dalam website ini. Yang pertama kita mulai dari login lagi ya. Dari login, hanya user yang terdaftar yang bisa akses, misalnya user karena website ini tidak terdaftar di Google, belum di hosting. Jadi ya kita buat saja username dan passwordnya kita buat saja. Nah, login ya, kita login mulai dari login. Nah, untuk diagnosa, untuk yang selanjutnya itu ada diagnosa. Kita pilih ya, lanjut. Oke, di sini. Hasil diagnosanya tadi sudah ditampilkan ya. Jadi selanjutnya ada berita kesehatan di sini. Ini bisa dipencet ya, bisa dilihat maksudnya. Bisa langsung WHO, ini adalah World Health Organization. Dan di sini juga ada beberapa lah. Contohnya kayak paling bawah kita pencet. Nah, dia langsung ke website situs sumber beritanya langsung. Dan yang terakhir di sini ada tentang kami ini adalah menjelaskan tentang kelompok kami dan juga tentang website yang kami buat ini. Nah, di sini sistem pakar diagnosa penyakit ini dibuat untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Di sini kurang ya, oleh dosen pengampu Muhammad Yudi Abdul Syawari, seperti itu seharusnya. Jadi website ini bertujuan untuk membantu mendeteksi gejala awal penyakit sederhana secara cepat. Untuk developernya, pengembang dari website ini yaitu anggota dari kelompok kami. Dan emailnya kami buat saja ini seperti Diagpen. Diagpen itu singkatan dari diagnosa penyakit. gmail.com. Dari tahun pembuatan website ini 2025. Jadi cara menggunakan sistem pakar, cara menggunakan sistemnya. Jadi cara menggunakan sistem pakar ini cukup mudah sebenarnya. Seperti tadi yang kita lakukan ya, login dengan username dan password, masukkan dan langsung masuk ke menu diagnosanya seperti ini ya. Tuh, pilih atau jawab pertanyaan gejala yang muncul. Pilih atau jawab pertanyaan yang muncul seperti yang kita contohkan tadi. Ini kita lanjut diagnosa. Oke, di sini sudah ada hasilnya. Dan user website ini bisa langsung lihat ya, maksudnya user dari pengguna website ini bisa melihat berita kesehatan untuk informasi tambahan. Nah, di sini. Dan jika sudah selesai, kita bisa logout dan untuk keluar dari website ini. Ya, mungkin seperti itu saja. Jadi kesimpulannya, sistem pakar ini bisa membantu deteksi dini gejala, menjadi referensi sebelum ke dokter. Ya, seperti itu mungkin. Serta mendukung kesadaran hidup sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada masukan untuk pengembangan lebih lanjut untuk website ini, mungkin bisa diberikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.